Beda nasib pemain naturalisasi Shane Patinama cetak gol. Reaksi Sandiwas usai gagal bawa KV Mechelen juara Piala Liga Belgia. Penerjemah Sintayong soroti kekurangan timnas Indonesia U22. Erick Thohir siapkan kejutan pelatih pada bulan Mei. Bagaimana nasib Sintayong? Diuntungkan istirahat lebih lama, timnas U22 diharapkan menang mudah. Jurnalis yang saat ini bekerja di media ESPN Gabriel Tan memuji penampilan Marcelino Ferdinand ketika laga perdana SEA Games 2023. Gabriel menilai hadirnya Marcelino mampu memberikan dampak positif bagi Garuda Nusantara. Terlebih pemain 18 tahun itu telah mendapatkan bermain di kompetisi Eropa. Namun mungkin hal positif terbesar adalah fakta bahwa mereka dapat memanggil bakat luar biasa seperti Marcelino yang telah membuat gelombang sejak dia muncul sebagai pemain berusia 16 tahun dan telah pindah ke Eropa setelah menandatangani kontrak dengan tim Belgia KMS Cadenza, tulis Gabriel dan sumber dari ESPN. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shane Patinama dan juga Sandiwas, mencatatkan nasib yang berbeda saat bertanding bersama timnya masing-masing pada akhir pekan ini. Shane Patinama sukses mencatatkan kiprah impresif bersama klubnya Viking FK pada pertandingan lanjutan Liga Norwegia 2022-2023. Dia ikut andil dalam pesta gol yang terjadi pada pekan keempat. Ya, pada laga yang berlangsung di Stadion Viking Minggu 30 April itu, Shane Patinama berhasil membantu Viking FK menang dengan skor 7-3 atas Hamar Kameratini. Shane Patinama pun berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72. Disusul gol Zlatko Tipik pada menit ke-78 dan Harold Nilsson pada menit ke-85. Nasib tragis dialami Sandiwas bersama klubnya KV Mechelen pada pertandingan final Piala Belgia 2022-2023. Bermain sebagai starter dan juga tampil selama 2 kali 45 menit, Sandiwas gagal membantu KV Mechelen setelah ditumbangkan Royal Antwerp di King Bouwdown Stadium. Pada laga ini, Royal Antwerp sukses unggul dengan 2 gol lewat gol yang dicetak oleh Vincent Janssen via eksekusi penalti dan Michel Angge Balikwisha. Ya, akibat kekalahan ini Sandiwas dan kawan-kawan harus puas menjadi runner-up Piala Belgia 2022-2023. Pemain timnas Indonesia Sandiwas harus menelan pil pahit karena gagal meraih juara Piala Liga Belgia bersama klubnya KV Mechelen. Ya, KV Mechelen sukses lolos ke final Piala Liga Belgia. Klub Sandiwas tersebut harus menghadapi Royal Antwerp di laga pamungkas. Sayangnya di babak final, KV Mechelen harus tumbang dari Antwerp dengan skor 0-2. Usai kekalahan itu, Sandiwas pun memberikan respon. Via akun Instagramnya, ia men-share potret tampak kecewa karena gagal meraih juara. Kendati begitu, pemain berusia 28 tahun tersebut tidak patah semangat. Ia juga mengucapkan terima kasih untuk supporter yang telah datang mendukung KV Mechelen. Penerjemah Sintayong yang bernama Jong Suk Se atau JJ membongkar apa saja kesalahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia U22. Pertama, para bek yang tidak mendekat ke kiper saat back pass. Menit ke-17 waktu itu bek umpan ke kiper, tapi setelah itu tidak ada yang gerak, ucap JJ. Lebih lanjut, JJ mengatakan timnas U22 beberapa kali membiarkan lawan melakukan crossing. Terakhir ia menyoroti Fajar Fatur Rahman yang mengulur waktu. Hal tersebut bisa merugikan diri sendiri jika pemain diberi kartu kuning. Sementara itu, tidak hanya kekurangan, JJ juga mengatakan timnas Indonesia U22 juga punya kelebihan. Namun hal itu tidak perlu dibeberkan, agar pemain tidak jumawa. Media Vietnam ikut menyoroti analisis yang dilakukan oleh penerjemah Sintayong Jong Suk Se terkait kekurangan timnas Indonesia U22 melawan Filipina. Ya, analisa yang dilakukan oleh penerjemah Sintayong ini mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Mereka menyebut hal ini bisa menimbulkan kontroversi. Jong Suk Se mengkritik sikap kompetitif yang ditunjukkan timnas Indonesia U22 di laga pertama SEA Games. Negara ini dipimpin oleh Indra Safri. Sintayong sendiri tidak bertugas di turnamen ini. Oleh karena itu, komentar asisten bahasa Jong Suk Se menimbulkan kontroversi, tulis laporan Soha.vn. Pemain timnas Indonesia U22 Alfiandra Dewangga mendadak menjadi sorotan netizen gara-gara live TikTok saat SEA Games 2023. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter @mafiawasit. Terlihat screenshot Alfiandra Dewangga dengan menggunakan baju latihan timnas Indonesia tampak berinteraksi dengan para penggemarnya. Ya, akun Twitter tersebut kemudian melemparkan nada sindiran untuk bek tengah timnas Indonesia U22 tersebut. Mending istirahat, fokus ngejar emas-emas daripada ngejar viewer tap-tap layar, kata akun Twitter @mafiawasit. Timnas U22 Indonesia bisa dikatakan memiliki waktu istirahat lebih lama dibandingkan dengan Myanmar. Sebab Myanmar
baru akan melakukan pertandingan perdananya melawan Timor Leste pada Selasa 2 Mei 2023. Dengan begitu, Myanmar hanya memiliki waktu istirahat 1 hari dibandingkan timnas U22 Indonesia, dengan keuntungan jeda istirahat lebih lama. Dengan persiapan yang cukup lama ini, Beckham Putra pun berharap timnas U22 Indonesia nantinya bisa meraih kemenangan dengan mudah dari Myanmar. Semoga bisa didapatkan kemenangan itu buat timnas U22 Indonesia, tutur Beckham Putra. Myanmar dijadwalkan akan menghadapi timnas Indonesia U22 pada Kamis 4 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Sebelum itu, Myanmar akan bersua Timor Leste pada hari ini Selasa 2 Mei 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara itu hal itulah yang menjadikan laga tersebut sebagai kesempatan pasukan pelatih Indra Safri untuk mengamati kelebihan dan juga kekurangan tim berjuluk The Sinte tersebut. Tentunya semua pemain harus diwaspadai karena belum melihat Myanmar, karena Myanmar baru akan main. Tentunya kita akan melihat pertandingan Myanmar, kata gelandang timnas Indonesia U22 Beckham Putra sumber kanal YouTube PSSI. Bek sayap timnas Indonesia U22 Ilham Rio Fahmi mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak terlena dengan kemenangan besar atas Filipina menjelang duel kedua SEA Games 2023 melawan Myanmar. Tim Merah Putih sudah ditunggu lawan-lawan kuat di fase grup SEA Games 2023. Walaupun kami meraih 3 poin di laga pertama ini, tentu saja kami masih memiliki banyak hal yang harus dievaluasi, kata Rio Fahmi. Kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia U22 menduduki posisi kedua klasemen sementara grup A. Tim Merah Putih meraih 3 poin dari 1 laga. Timnas Vietnam U22 memetik kemenangan ketika berhadapan dengan Laos di leg perdana grup B SEA Games 2023, yakni pada Minggu 30 April 2023. Vietnam U22 menang dengan 2-0. Ya, sejak awal bertanding Vietnam menunjukkan dominasinya. Pertandingan baru berjalan 2 menit, Young Enstar berhasil mencuri poin. Walaupun begitu, kemenangan ini didapatkan Vietnam U22 dengan susah payah. Lini serang pasukan Philippe Thuse dikritik habis oleh ex-timnas Vietnam Dang Quang Nam. Ya, Chung menilai Vietnam U22 tak bermain bagus lawan Laos, khususnya di lini depan. Dia berpendapat pelatih Philippe Thuse butuh lebih banyak waktu untuk menyusun komposisi tim yang baik. Perjuangan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja bakal berlanjut dengan menghadapi Myanmar di laga kedua grup A. Ya, penampilan timnas U22 diyakini bisa lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki timnas Indonesia U22 untuk melawan Myanmar. Yang pertama yakni efektivitas serangan. Kedua, permainan tepi lapangan diperbaiki. Ya, timnas Indonesia U22 masih kurang maksimal serangannya dari sektor sayap. Ini dibuktikan dengan hanya ada 4 umpan silang sukses dari 15 percobaan. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi. Konsentrasi menjadi faktor penting yang harus diperbaiki timnas Indonesia U22 saat melawan Myanmar. Pasalnya, kesalahan kecil bisa berbuah fatal dengan lawan Myanmar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pihaknya telah menyiapkan kejutan untuk posisi pelatih pada Mei 2023. Ya, mantan Presiden Inter Milan itu tak secara gamblang mengungkapkan apakah yang dimaksud adalah pelatih pengganti Sinteyong. Erick Thohir hanya memastikan bahwa akan ada pengumuman mengejutkan. Mantan ketua KOI itu mengaku tak ingin terburu-buru mengungkapkan dan juga membuat pengumuman itu. Nanti akan ada kejutan tanggal 28 Mei. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru karena belum taken, ucapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih Sinteyong akan tetap fokus ke timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir. Sinteyong bakal fokus menukangi timnas U23 Indonesia dan juga timnas senior. Sebab tahun ini agenda tim nasional U23 hingga senior cukup padat. Dengan begitu untuk timnas U20 Indonesia nantinya akan dicarikan pelatih baru. Hal ini karena Erick Thohir ingin Sinteyong tetap fokus pada timnas U23 dan juga senior. Dan ia hanya memastikan pelatih timnas U20 nantinya akan mempunyai gaya yang sama dengan Sinteyong. Sebab ia berharap semua program dari timnas U17 Indonesia hingga senior memiliki kesinambungan. Pemain timnas U22 Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan khusus dari media asing selama SEA Games 2023 di Kamboja. Sementara itu media Thailand Mainstream sudah mengurutkan 5 pemain yang wajib disaksikan selama SEA Games 2023. Dari Vietnam ada Lee Van Do, Thailand ada Chanarong Pomsrikrel, Malaysia dengan Azam Azmi, Indonesia ada Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Mainstream juga memuji Marcelino Ferdinand sebagai talenta terbaik generasi timnas Indonesia saat ini. Kemudian yang terakhir Kamboja ada Siang Chantea. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal target masa depan sepak bola Indonesia. Menurutnya,
Saat ini bukan hanya persoalan ganti pelatih saja, tetapi harus membuat timnas Indonesia memiliki karakter permainan. Erick Thohir mengaku ada kejutan yang disiapkan, karena ada program-program yang telah disiapkan oleh PSSI, sehingga nantinya saat siapapun yang akan melatih, karakter atau gaya permainan pemain timnas Indonesia tetaplah sama. Menurutnya bukan hanya soal ganti pelatih, ganti gaya permainan, akan tetapi karakter permainan memang harus dimiliki, seperti negara-negara di Eropa lainnya yang memang memiliki karakter mereka sendiri. Bukan ganti pelatih, ganti gaya permainan, nanti pemain bingung, kata Erick Thohir. Formulasi kan sudah ada gayanya, kita harus punya karakter. Ini tidak mudah dalam tahun ini, apalagi pelatih-pelatihnya berbeda, ucap Erick Thohir. Situasi PSSI menunjuk Sintayong untuk fokus menukangi timnas U23 dan juga senior hingga kontraknya berakhir pada akhir Desember 2023. Meski ada opsi perpanjangan Sintayong, karena Erick Thohir sebelumnya mengaku tak mungkin tiba-tiba menghentikan Sintayong di tengah perjalanan. Terkait hal ini, Erick Thohir memang tak bisa langsung mengaku akan memperpanjang kontrak Sintayong. Sebab orang nomor 1 di PSSI itu mengaku akan melihat kinerja Sintayong ke depannya. Rico Simanjuntak memang sudah mengabdi cukup lama dengan Persija Jakarta. Ia bergabung pada tahun 2018 silam dari Semen Padang. Ya, pemain yang pernah terpilih menjadi Best 11 ASEAN edisi 2019 itu ternyata masih menyimpan mimpi yang belum dicapai bersama Macan Kemayoran. Saya sudah pernah katakan ini sebelumnya. Ada satu target yang belum pernah saya capai sampai sekarang, yaitu saya ingin membawa Persija meraih juara AFC, pungkas Rico Simanjuntak. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll buka suara terkait peluang Andritani Ardiansyah balik ke timnas Indonesia. Mungkin kapten kami Andritani, dia harus sedikit lebih bersabar untuk kembali ke timnas, ucap Thomas Doll, sumber laman resmi Persija. Thomas Doll menilai Andritani telah menampilkan performa luar biasa selama pagelaran Liga 1 2022-2023. Oleh karena itu, pemanggilan kembali ke timnas Indonesia adalah hal yang memungkinkan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.